Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga belajar dimanapun berada, bersama saya Alfi Hasan, calon guru penggerak dari SD Negeri 87 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Lewat kesempatan ini, saya ingin menyajikan salah satu tugas pada pendidikan guru penggerak, yaitu pembahasan tentang modul 3, submodul 3.1 terkait tentang koneksi antar materi, pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik yang nanti akan saya paparkan. Di antaranya mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, di sini pertanyaannya adalah bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka yang memiliki pengaruh terhadap guru atau sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Pembahasannya seperti ini. Perguruan taman siswa berpedoman bagi setiap gurunya, yaitu memiliki pedoman Triloka, dan juga ada disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Konsep yang sangat populer ini dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ini kita semua sudah ketahui bahwa ada 3 pratap yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Ngarso Sung Teladan. Ya, artinya berdiri di depan sebagai pemberi teladan. Yang kedua adalah Ingmarjo Mangungarso, yaitu di tengah membangun karsa atau semangat atau juga kemauan. Dan yang ketiga adalah Puturi Handayani, dari belakang memberi dukungan dan support kepada murid. Nah, ketika kita membuka kembali sejarah pendirian taman siswa yang mana oleh Ki Hajar Dewantara, ditetapkan tujuannya adalah menuju Indonesia merdeka. Ini demi terwujudnya masyarakat yang tertib dan damai. Singkatnya, didirikan taman siswa ini sebagai pembentukan karakter pelajar di Indonesia pada saat itu. Dikarenakan sistem pendidikan pada masa kolonial itu hanya ditujukan untuk mendapat ijazah dan juga menghasilkan kaum yang siap kerja yang membantu para kolonial pada saat itu. Nah, kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka sangat berpengaruh bagi seorang guru untuk dapat menempatkan posisinya sebagai seorang yang patut diteladani, ya, karena sikap bijaknya. Ya, bijak dalam mengambil keputusan artinya keputusan diambil bukan karena atas keterpaksaan gitu, atau hanya melihat sebelah mata. Malah menjadi guru itu adalah memerankan semua lini kehidupan manusia. Nah, ini peran guru yang memang tidak ada di profesi-profesi lain. Kita memerankan semua lini kehidupan manusia, termasuk peran seorang hakim yang adil. Nah, dalam memutuskan sebuah perkara di kelas ataupun di sekolah, kita selalu dijumpai dalam kelas bahwa murid itu sangat menghargai gurunya ketimbang orang tua atau orang lain, termasuk juga orang tua mereka di rumah. Nah, dengan demikian kita bisa berkesimpulan bahwa murid itu masih menjadikan gurunya itu sebagai contoh atau teladan. Nah, maka dari itu guru harus dapat menjadi contoh dan teladan bagi murid, karena guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas maupun di masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan yang dapat digugu dan juga ditiru. Nilai ini jika kita terapkan dalam pengambilan sebuah keputusan, maka
murid atau orang yang menerima keputusan kita akan merasa nyaman serta tidak merugikan pihak lain. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang terbaik. Oke, itu pembahasan pada pertanyaan pemantik yang pertama. Mari kita lihat pertanyaan pemantik yang kedua. Ya, pada pertanyaan ini, bagaimana kegiatan terbimbing yang dilakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Nah, apakah pengambilan keputusan itu telah efektif? Ataukah masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Nah, pembahasannya seperti ini. Kegiatan terbimbing yang telah dilakukan pada materi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan coaching adalah melakukan refleksi dan metakognisi terhadap proses pembelajaran yang telah kita lalui, serta menggunakan pemahaman baru untuk memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas, terutama tentang pengambilan keputusan. Ya. Di samping itu juga bersama fasilitator dan pendamping kita belajar bagaimana menyelesaikan sebuah kasus yang seakan kita terlibat langsung dalam kasus tersebut. Kemudian kita sebagai pengambil keputusan, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian, pengujian untuk mengetahui apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan pengambilan keputusan tersebut apakah secara etis ataukah juga sudah berdasarkan paradigma dan juga prinsip pengambilan keputusan. Nah, melalui proses coaching ini akan menjadi pengalaman belajar bagi kami terhadap proses pengambilan keputusan yang telah kita lalui, dan ini sekaligus untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan di sekolah dan juga di dalam kelas. Kemudian pengambilan keputusan yang dipelajari pada modul ini sudah sangat efektif menurut saya, karena diuji dengan berbagai pertimbangan dan juga direfleksikan hasil dari keputusan tersebut sehingga menjadi bahan pertimbangan pada saat pengambilan keputusan berikutnya. Oke, warga belajar, kita lihat lagi pertanyaan pemantik yang ketiga. Ya, pada pertanyaan ini kita akan membahas bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Nah, menurut saya pembahasannya seperti ini. Etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral. Ya, artinya kita bisa menarik kesimpulan bahwa karsa merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dari perilaku manusia. Nah, karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip pada diri kita sebagai pendidik. Nah, disadari ataupun kita tidak sadari, nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran kita dalam pengambilan suatu keputusan yang mengandung unsur dilema dan juga maksud saya mengandung unsur dilema etika. Nah, mari kita cermati 3 pernyataan berikut ini. Ya, yang pertama adalah melakukan demi kebaikan orang banyak. Nah, yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip dan nilai dalam diri kita.
Ya, yang ketiga, melakukan apa yang kita harapkan atau melakukan apa yang kita harapkan orang lain akan lakukan kepada diri kita sendiri. Ya, tentunya etika ini bersifat relatif dan bergantung pada kondisi dan situasi. Ya, ini tidak ada aturan baku yang berlaku. Tentunya ada prinsip-prinsip lain yang perlu kita gunakan. Namun ketiga prinsip di sini adalah yang paling sering dikenali dan digunakan. Ketiga prinsip ini yang seringkali membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh dengan tantangan. Ya. Nah, yang harus dihadapi pada dunia saat ini, ketiga prinsip tersebut adalah: yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir, kemudian berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga adalah berpikir berbasis rasa peduli. Ya, warga belajar sekalian, itu pembahasan menurut saya. Sekarang kita lihat lagi pertanyaan pemantik yang ketiga. Nah, pada pertanyaan yang ketiga ini, kita disuruh membahas bagaimana mengambil keputusan yang tepat, tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif. Menurut saya pembahasannya seperti ini. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita pasti sering dihadapi atau dihadapkan dalam situasi di mana kita diharuskan mengambil sebuah keputusan, tetapi saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Nah, ini sebuah proses dilema yang sering kita jumpai dalam mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah ataupun di dalam kelas. Yang harus kita perhatikan adalah apakah kasus tersebut dilema etika ataukah masuk pada rujukan moral. Jadi setiap persoalan itu kita tetapkan dulu apakah ini masuk dalam dilema etika ataukah masuk pada rujukan moral. Jika kasus itu atau kasus tersebut berada pada dilema etika, berarti ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Yaitu yang pertama, kita memperhatikan 4 paradigma. Ya, 4 paradigma, 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Ya, itu penjelasan saya terkait tentang pertanyaan tersebut. Mari kita beranjak pada pertanyaan pemantik berikut. Ya, pada pertanyaan ini kita akan membahas seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat berpengaruh atau dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid kita nanti. Nah, menurut saya seperti ini. Pemimpin pembelajaran yang memposisikan dirinya sebagai seorang yang bisa diteladani atau panutan, atau boleh dikatakan role model ya dalam komunitas belajar. Ya, pemimpin pembelajaran yang harus atau yang terus berubah dan menyesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan murid, dan juga terampil dalam mencari solusi pengambilan keputusan yang berpihak kepada murid. Ya. Nah, Bapak Ibu warga belajar dimanapun berada, dengan penjelasan saya tadi dari awal, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setelah mempelajari modul ini atau modul 3 submodul 3.1 ini dan kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu untuk transformasi pendidikan yang harus dimulai dari diri sendiri. Ya, artinya guru sebagai model di dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif yang diterima oleh banyak orang. Nah, tentunya keputusan tersebut memberikan dampak positif untuk murid, rekan sejawat maupun lingkungan sekolah, dan juga mempertimbangkan keputusan tersebut hendaknya memperhatikan nilai-nilai dan kebijakan dan tidak bertentangan dengan paradigma, prinsip maupun langkah-langkah pengambilan keputusan. Yang terpenting adalah keputusan itu tetap berpihak kepada murid serta mengakomodir semua kebutuhan murid. Demikian video
terkait tentang koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran bersama saya Alfi Hasan, calon guru penggerak asal SD Negeri 87 Ambon, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar, salam guru penggerak, salam dan bahagia.